Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah, Bu. luar Ada yang biasa. tidak berangkat hari Alhamdulillah, ini? Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat semua, Bu. Ya, Ya, alhamdulillah berangkat semua Berangkat ya. semua. Nah, baik sebelum memulai pelajaran, coba Bu Ika minta kepada Mbak Leli untuk memimpin doa terlebih dahulu. ya. Berdoa siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Leli. Ya, Nah, baik sebelum mulai pelajaran, kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Nah, kita nyanyi lagu nasional bagi negeri. Ya. 1, 2, 3. Padamu Kami berbakti Janji pada negeri kami mengabdi pada negeri negeri jiwa kami. Ya, baik sebelumnya kita ice breaking dulu biar santai dan bisa lebih fokus untuk pelajaran ya. Kalau Bu Ika bilang tepuk A, kalian tepuk 1 kali. Kita coba ya, tepuk A. Kalau bilang tepuk B 2 kali. Ya, kalau bilang tepuk C 3 kali. Kalau bilang tepuk D tidak tepuk. Paham? Ya, Bu Guru, paham. Tepuk A. Tepuk B. Ya. Tepuk C. Ya. Ulangi lagi. Tepuk B. Ya. Tepuk C. Tepuk D. Ya, bagus. Sudah ya. Baik. Ika, sebelum mulai pelajaran, itu mau bertanya tentang materi yang sebelumnya. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah khitan dan pengertian khitan. Nah, coba Bu Ika tak tanya sama siapa ya? Mbak Husnul. Pengertian khitan. Khitan secara bahasa artinya apa, Mbak Husnul? Mbak Husnul mana ya? Mbak Husnul. Khitan secara ini, Bu. Ya. Khitan menurut bahasa adalah memotong. Ya, bagus. Kalau secara istilah artinya apa, Mbak Husnul? Kalau secara istilah, khitan adalah memotong kulit yang menutup ujung alat kelamin laki-laki yang disebut kulub atau kulfah. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, sekarang sejarah khitan. Khitan itu pertama kali disyariatkan pada zaman Nabi siapa? Coba Mbak Mu'alimah. Nabi Ibrahim, Bu. Ya, bagus. Nabi Ibrahim itu di Khitan pertama kali pada umur berapa ya? 80 tahun, Bu. Oh ya, menggunakan apa Mbak Mu'alimah? Menggunakan kapak dari batu. Oh ya, karena zaman dulu belum ada alat-alat yang modern seperti sekarang ya. Iya, Bu Nah, Guru. jadi Nabi Ibrahim itu di Khitan menggunakan kapak ya pada usia 80 tahun karena Nabi Ibrahim itu belum diberi keturunan pada zaman dulu itu ya, pada waktu umur 80 tahun belum diberi keturunan, kemudian Nabi Ibrahim memohon kepada Allah dan diperintahkan untuk dikhitan. Dan perempuan yang pertama kali dikhitan yaitu istri Nabi Ibrahim yaitu Siti Hajar.
Ya. Nah, setelah itu, nah di materi kali ini kita akan membahas tentang hukum dan usia pelaksanaan khitan. Namun sebelumnya Bu Ika bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian berdiskusi, nanti kalian bisa menentukan hukum pelaksanaan khitan. Nah, yang kedua, itu nanti kalian bisa menguraikan usia pelaksanaan khitan dan bisa menunjukkan hukum khitan serta bisa merumuskan usia pelaksanaan khitan. Nah, sekarang Bu Ika menampilkan video, bukan video, apa ya, PowerPoint di materi hari ini sebentar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya, menelaah hukum pelaksanaan khitan, menguraikan usia pelaksanaan khitan, menunjukkan hukum pelaksanaan khitan, dan merumuskan usia pelaksanaan khitan. Nah, yang pertama tentang hukum khitan. Khitan itu pada khasanah masyarakat Indonesia itu sering disebut dengan sunatan. Sisa kotoran air seni yang mengendap di bawah kulfah atau ujung alat kelamin laki-laki itu hukumnya najis. Jika tidak dibersihkan, itu akan berubah menjadi kerak yang menghambat keluarnya air seni dan bisa menjadi sumber penyakit. Hukum khitan menurut pandangan beberapa ulama. Yang pertama, menurut madhab Hanafi, hukum khitan itu bukan wajib, namun merupakan syiar Islam ya. Kemudian yang kedua, menurut madhab Syafi'i, khitan itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, menurut Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa hukumnya wajib bagi laki-laki dan mulia bagi perempuan. Kemudian usia pelaksanaan khitan. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada dua waktu mustahab dan waktu wajib untuk berkhitan. Waktu mustahab yaitu ketika si anak itu belum memasuki usia balik ya. Ini sunnah bagi seorang laki-laki yang belum balik. Kemudian waktu wajibnya yaitu ketika si anak sudah mencapai usia balik. Kemudian bagi laki-laki biasanya berdasarkan kebiasaan masyarakat di Indonesia itu khitan bagi anak laki-laki itu dilakukan pada usia 7 sampai 10 tahun. Kemudian bagi anak perempuan itu biasanya dilakukan ketika masih bayi. Ya. Nah, itu tentang hukum dan usia pelaksanaan khitan. Nah, sekarang Bu Ika mau menampilkan video. Coba kalian simak ya video berikut. Kelihatan? Ya, Bu. Kelihatan? Hukum pelaksanaan khitan bagi laki-laki adalah wajib, sedangkan bagi perempuan hukum khitan masih dipersepakat bahwa hukum khitan bagi perempuan adalah wajib, dan sebagian ulama lagi berpendapat bahwa hukum khitan bagi perempuan adalah sunat. Rasulullah SAW bersabda, yaitu al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdadu wa tanful ibti wa qasyus syarib wa taqlimul adfar. Fitrah itu ada 5. 1, khitan. 2, mencukur bulu kemaluan. 3, mencabut bulu ketiak. 4, memotong kumis. 5, memotong kuku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, berkenaan dengan hadis barusan, selayaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat khitan. Karena setiap sunnah Rasulullah SAW bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas untuk hukum berkhitan bagi laki-laki adalah hukum
hukumnya wajib, sedangkan untuk perempuan sebagian ulama berpendapat wajib dan sebagian lagi berpendapat sunat. Lalu kapan usia pelaksanaan khitan? Nah, sebagaimana sudah dibahas dari awal, bahwa khitan ini sangat berpengaruh dalam keabsahan sholat. Maka khitan wajib dilakukan seorang laki-laki yang sudah mulai diwajibkan untuk sholat. Kapan laki-laki itu diwajibkan untuk sholat? Jawabannya yaitu ketika anak laki-laki sudah balik. Nah, secara syariat tidak ada ketentuan untuk pelaksanaan khitan melihat pertimbangan di atas. Para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan dalam 2 waktu, yaitu yang pertama waktu mustahab atau waktu sunnah, yaitu waktu sebelum balik. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Yang kedua, waktu wajib. Nah, waktu wajib khitan yaitu pada saat anak balik, karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Oleh karena itu, dia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat seperti suci badan, suci pakaian, dan tempat dari najis. Nah, salah satu cara agar badan seorang laki-laki suci adalah untuk usia pelaksanaan khitan ini dibagi ke dalam 2 waktu, yaitu waktu mustahab dan waktu wajib. Demikianlah uraian dari mata pelajaran fikih kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Ya, sudah ya, barusan kita sudah melihat tayangan video tentang hukum khitan dan usia pelaksanaan khitan. Jadi, hukum khitan itu bagi laki-laki adalah wajib, sedangkan bagi perempuan itu adalah sunnah. Sedangkan untuk usia pelaksanaan khitan itu ada 2, yaitu waktu mustahab dan waktu wajib. Waktu mustahabnya yaitu ketika anak belum balik, dan waktu wajibnya ketika anak sudah balik. Nah, coba dari tayangan video itu kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Ada, Bu. Ya, coba Mbak Khom. Ada pertanyaan apa Mbak Khom? Ini bagaimana hukumnya, hukum khitan kalau ada seorang yang baru masuk Islam Ya, dan umpamanya umurnya 18 tahun. ya, Dia kan pastinya belum ya, belum disunat. ya, Nah, dan dia tuh takut untuk disunat. Gimana itu hukumnya? ya. Terima kasih Mbak Khom untuk pertanyaannya. Kira-kira Ya. ada yang bisa menjawab? Oh, nggak ada ya. Nah, menurut penjelasan saya itu seperti ini. Jadi bagi hukum khitan, bagi seorang anak yang misalnya baru masuk Islam tapi dia sudah berumur 18 tahun atau dia sudah balik, tapi ketika dia mau dihitan itu kok dia takut, itu dia tetap wajib hukumnya, Mbak, ya. Tetap wajib, tetapi bisa ditunda sampai dia berani untuk melaksanakan khitan gitu, ya. Karena khitan itu bukan syarat wajib untuk masuk agama Islam, ya. Tuh, begitu menurut penjelasan saya. Kasih, Bu. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan anak-anak? Tidak ada ya. Baik. Nah, sekarang Bu Ika minta kalian untuk membentuk kelompok dari 5 orang ya. Kelompok 1 itu ada Mbak Leli, Mbak Hom, Mbak Wahyu, Pak Dimyati, dan Pak Sri Hartono. Nah, kelompok 2-nya itu berarti yang lain ya. Nah, dari membentuk kelompok itu, kalian kelompok 1 saya kasih tugas untuk mencari usia pelaksanaan khitan ya. Usia pelaksanaan khitan itu kapan, terus waktu wajib dan waktu mustahabnya. Kemudian di kelompok 2-nya itu tentang hukum khitan dari beberapa ulama, pandangan beberapa ulama. Nah, silahkan kalian diskusikan.
Ya, sudah ya. Sudah. Sekarang dari kelompok 1, Bu Ika minta Mbak Nani untuk presentasi tentang usia pelaksanaan khitan. Ya, terima kasih Bu Guru waktunya. Ya, Usia pelaksanaan khitan biasanya itu mulai dari umur 7 sampai 10 tahun. ya itu kalau di masyarakat Indonesia ya umumnya ya. Ya, Bu Guru. Ya. Terus ada waktu mustahab dan waktu wajib. Waktu mustahabnya kapan Mbak Nani? Waktu mustahab itu dilakukan ketika anak belum balik, Bu Guru. Ya. Terus waktu wajib itu Ya. dilakukan ketika anak sudah balik. Ya. Bu Ya. Guru kelompok 1. Ya, terima kasih Mbak Nani. Ya, sama-sama. Ya, sudah ya. Nah, itu cukup satu kelompok saja ya yang mewakili. Nah, sekarang kita Bu Ika mau menyimpulkan tentang hukum khitan dan usia pelaksanaan khitan. Nah, jadi hukum khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Nah, namun bagi perempuan itu merupakan suatu penghormatan. Kemudian untuk usia pelaksanaan khitan itu ada 2, yaitu usia waktu mustahab dan waktu wajib. Untuk waktu mustahabnya yaitu ketika anak belum balik dan waktu wajibnya yaitu ketika anak sudah balik. Kemudian bagi perempuan itu biasanya dilakukan ketika masih bayi. Nah, baik. Itu simpulan dari Bu Ika. Kemudian sebelumnya Bu Ika kasih soal pretest dulu buat post test dulu, post test buat kalian ya. Soalnya bentar. Nah, itu pertanyaannya, silahkan kalian kerjakan. Nonton adalah anak kelas 9 Sudah cukup ya? Ya. Ya. Kalau sudah bisa dikumpulkan jawabannya. Ya. Nah, baik. Nah, anak-anak, bentar. Nah, sekarang Bu Ika tanya, bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Suka, Bu. Suka. Ya, terima kasih. Kalau begitu, di materi-materi sebelumnya, insya Allah kita lakukan lagi pembelajaran yang seperti ini ya. Nah, baik, anak-anak, kiranya cukup sekian dari Bu Ika. Jangan lupa kalian belajar ya, belajar yang tekun supaya menjadi anak yang pintar dan nanti bisa mendapatkan peringkat. Oke, nah baik. Ya, Bu Guru. Ya, baik saya akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.